Kisah Nabi Yusuf dan tafsir mimpi dua pelayan raja dalam penjara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf kami rangkai dalam 7 bagian, yaitu 1. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. 2. Nabi Yusuf digoda Zulaikha. 3. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi dua pemuda pelayan raja. 4. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja tentang 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. 5. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. 6. Nabi Yusuf berkumpul dengan bapaknya Nabi Yakub dan 11 saudaranya. 7. Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Mari kita ikuti kisah Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi dua pemuda pelayan raja. Karena Nabi Yusuf menolak keinginan Zulaikha, maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara untuk suatu waktu. Surah 12 Yusuf ayat 33. Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Bersama Nabi Yusuf masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda dari pelayan raja. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, "Aku bermimpi memeras anggur untukku jadikan khamar. Khamar itu aku sajikan kepada raja." Yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala. Kemudian sebagian roti itu dimakan burung. Beritahulah kami, wahai Yusuf, takwil mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan mentakwilkan mimpi dengan baik." Nabi Yusuf mentakwil mimpi pemuda yang membuat kabar bahwa nanti dia akan dibebaskan dan menjadi pelayan raja untuk mengurus minuman raja. Kepada pemuda yang satu lagi yang bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti tersebut dimakan burung, bahwa pemuda itu akan dihukum oleh raja. Kepada pemuda yang bermimpi membuat khamar, Nabi Yusuf berpesan, jika nanti dia dibebaskan, tolong sampaikan keadaannya bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dengan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, kedua pemuda tersebut dipanggil menghadap raja. Sesuai dengan takwil mimpi Nabi Yusuf, pemuda yang bermimpi membuat khamar tersebut dibebaskan dan diangkat menjadi pelayan raja untuk mengurus minuman. Sedangkan pemuda yang bermimpi membawa roti di kepalanya dan roti tersebut dimakan burung, oleh raja dijatuhi hukuman mati. Setelah pemuda yang bermimpi membuat khamar tersebut bebas, pemuda tersebut menjadi pelayan raja dengan mengurus minuman keperluan raja. Selama menjadi pelayan raja, pemuda itu dirupakan oleh setan untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada raja. Karena lupa untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada raja, sehingga Nabi Yusuf masih menjalani di dalam penjara untuk beberapa tahun lagi. Surah 12 Yusuf ayat 36 sampai 42. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi." Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah setelah mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi
kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik? Rab-rab yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu, nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Dan diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Maka setan pun menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Kisah Nabi Yusuf selanjutnya tentang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.